Tuhan, mari Tuhan Kau yang siapkan setiap kami Tuhan pagi ini untuk kami boleh mendengar dan menerima pesan dan firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan wadah kami, bejana kami Tuhan, biar pagi ini Tuhan boleh diisi Tuhan dengan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang mengubahkan setiap kami dan firman-Mu Tuhan yang menguatkan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom ya. Tadi lagu terakhir itu sungguh memberkati hidup saya sudah hari ini. Karena kadang kita ini di tengah kesibukan, di tengah kepadatan atau aktivitas, kadang membuat kita ini kayak bensin itu udah tinggal sedikit saudara. Tetapi saya tahu yang bisa mengisi bensin adalah firman Tuhan yang kita pelajari setiap hari, amin. Saya percaya setiap kita pagi hari ini sudah siap untuk menerima firman Tuhan. Kita akan buka dari Yohanes 14 ayat 6 sampai 7 saudara. Yohanes 14 ayat 6 sampai 7 berbunyi seperti ini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, kita mengenal Tuhan Yesus, pasti kita juga mengenal Bapa yang ada di sorga. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Hari ini saudara kita akan pelajari tentang Father's Heart saudara. Tentang hati Bapa. Saya tahu bahwa mungkin ini firman yang sudah sering kita dengar, tetapi at the end, pada akhirnya nanti kita akan kembali kepada Bapa kita, amin. Mau kita seberapa hebat pun di dunia ini, ujungnya nanti kita semua, baik yang kaya, yang miskin, yang muda, yang tua, semua akan kembali kepada pangkuan Bapa kita. Dan hari ini firman-Nya berkata, Yesus jalan kebenaran dan hidup, dan gak ada seorang pun yang bisa datang kepada Allah Bapa melalui Yesus Tuhan. Kita jadikan Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup kita, amin. Dulu ketika saya awal kali datang ke tempat ini, bertobat dan didoakan, ditanya sama Koluki, kamu mau terima Tuhan gak sebagai juru selamat dalam hidup kamu? Dulu saya belum mengerti saudara ya, karena saya dulu masih gak ngerti apa-apa dan saya cuma mikir, lah ya kan saya orang Kristen, saya ini anak Kristen, ya pasti saya hidup menyembah Tuhan gitu kan. Ditanya lagi sama Koluki, kamu mau gak terima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kamu? Itu ketika saya didoakan kepenuhan Roh Kudus, saya mikir lagi, ya iya kok saya mau, tapi waktu itu saya cuma jawab, iya kok saya mau tanpa saya mengerti dan memahami tujuannya itu seperti apa. Oke, saya didoakan dan saya itu didoakan terima Tuhan, tapi jujur saya masih belum mengerti saudara. Yang membuat saya mengerti adalah perjalanan iman saya dengan Tuhan setiap hari yang akhirnya saya tahu kenapa sebelum kita pelayanan, sebelum kita hidup baru ditanya mau enggak terima juru selamat dalam hidup kamu. Karena itulah kunci supaya hidup kita disetir sama Tuhan. Kalau kita nyetir mungkin kita bisa nyetir seenak sendiri, bisa kanan kiri. Tetapi kalau kita percaya kita punya Bapa yang baik, kita percaya pada Tuhan kita, Bapa kita. Saya percaya ketika kita terima Yesus dalam hidup kita, Bapa sedang mengontrol dan menyetir hidup kita, amin. Tadi saya katakan at the end, ujungnya kita kembali kepada Bapa. Dan hari ini saudara, kita belajar tentang Bapa yang mengasihi anaknya. Saya tahu Tuhan itu tidak terbatas, Allah kita nggak terbatas saudara. Kisah tentang anak bungsu kita sudah sama-sama tahu kan. Dia minta warisan padahal bapaknya masih hidup, tapi bapaknya kasih. Dia pergi foya-foya, habis harta, lalu dengan seenak sendiri dia akhirnya datang, ya Pak aku mau minta maaf. Aku mau minta maaf dan akhirnya apa? Kita sama-sama tahu bapaknya memaafkan. Seorang bapak di dunia ini bisa memaafkan anaknya, even itu kesalahan besar sekalipun.
Bagaimana dengan Bapa kita yang ada di surga, saudara? Anak bungsu dengan kurang ajarnya minta harta, minta hak dan bagiannya, padahal bapaknya masih hidup. Sabtu kemarin Koheri tentang, enggak ada Koherinya, dia khotbah tentang legacy, tentang warisan. Setiap anak mungkin yang masih punya ayah dan ibu, ketika mungkin hidupnya sangat berkecukupan dan berkelimpahan, otomatis itu berkat, itu warisan akan jatuh kepada anaknya. Hukum di dunia ini sudah kayak digariskan bahwa dari Bapa turun kepada anak. Begitu pula hukum di surga, dari Bapa turun kepada anak-anaknya. Tapi sebagaimana kita bisa mengenal Bapa kita, bagaimana kita bisa mengenal hati Bapa kita, itu yang menentukan kita berhak menerima atau tidak. Dalam Lukas 15 ayat 11-23 tentang anak bungsu, menunjukkan bahwa Bapa itu mempunyai hati yang besar. Dikecewakan, anaknya berbuat, maaf kata, kurang ajar, tapi at the end dia tahu itu anak akan kembali kepada dia. Dan akhirnya kita sama-sama tahu dari kejauhan dia melihat itu anak bungsu datang, dia menyuruh semua pelayan-pelayannya menyiapkan pakaian yang terbaik, semua makanan yang terbaik, pokoknya semua yang the best dia suruhkan untuk disediakan oleh para pelayannya untuk menyambut anaknya yang datang. Dan itu juga yang ada dalam Bapa kita yang ada di surga, saudara. Dia menunggu kita, dia menunggu hidup kita hari-hari ini untuk kita datang kepadanya. Kita sebagai anak tadi saya katakan, kalau kita enggak menyertakan Tuhan dan Allah Bapa untuk menyetir hidup kita, mungkin kita akan belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, saudara. Sekarap dewek, ya sekonyong-konyong sekarap dewek hidupnya. Yang penting saya ngelakuin, ini senang buat saya, ya saya lakuin, ya kan. Tanpa kita memikirkan bahwa semua hal yang kita perbuat, tanggung jawabnya itu ke siapa? Ke Tuhan kita. Dan Bapa kita tetap menunggu kita hari-hari ini. Untuk apa? Untuk kita datang kepadanya. Hati Bapa, hati Tuhan itu selalu ada buat kita, saudara. Banyak mungkin kita mendengar orang-orang bertobat, terima Tuhan kembali, kesaksian dengan luar biasa. Itulah second chance yang mereka dapatkan dari seorang yang namanya Bapa. Mungkin saya belum menjadi seorang ayah, jadi saya belum merasakan mempunyai anak itu seperti apa. Tapi buat mungkin beberapa di antara kita yang sudah menjadi bapak itu tahu bahwa dia akan ngelakuin apapun yang terbaik buat anaknya. Dan itu pun yang terjadi di dalam Bapa kita yang ada di surga. Pagi ini saudara, kita akan pelajari 3 hal. Yang pertama, bukti bahwa hati Bapa atau Bapa selalu ada buat kita. Kita akan buka dari Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 11 sampai 12, saudara. Yohanes pasal yang ke-17 ayat 11 sampai 12. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, ini Yesus yang berkata, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka di dalam nama Bapa, yaitu nama Bapa yang telah Bapa berikan kepada Yesus. Yesus telah menjaga kita semua dan tidak ada seorang pun dari kita yang binasa selain daripada Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ini adalah obrolan Yesus dengan Bapa. Ini adalah firman yang diberikan untuk kita tahu bahwa di dalam Tuhan, Dia berkata, di dalam aku maka mereka akan dijagai, bahwa kita akan dijagai, saudara. Satu hal, bukti bahwa Bapa itu mengirim Yesus untuk apa? Supaya kita dipelihara, saudara.
supaya kita terpelihara, supaya kita istilahnya dijagai, dilindungi. Kita kalau doa mungkin Tuhan lindungi kami, lindungi keluarga kami, ya kan? Kita mungkin sering baca Mazmur 91 ayat perlindungan. Itulah bukti bahwa Tuhan memelihara, Bapa memelihara kita. Karena hubungan kita dengan Bapa itu adalah hubungan kasih. Bukan hubungan istilahnya hubungan bos dan anak buah, enggak. Tapi kita dengan Bapa kita itu kasih. Penuh dengan love, penuh dengan cinta. Dan tidak ada yang namanya perbudakan atau ketakutan. Tapi Bapa, kasih Bapa yang memelihara hidup kita. Lewat siapa? Lewat Yesus. Bapa kirim anaknya Yesus supaya apa? Supaya kita ditebus dan dipelihara oleh Roh Kudus. Itu bukti bahwa bukan cuma Yesus yang mencintai hidup kita, tetapi Bapa, Allah Bapa, itu juga memelihara setiap kita. Saya kemarin, saya udah sangat jarang nonton film di bioskop, saudara. Jadi pas kemarin kebetulan saya nggak bertugas hari ini, jadi ada waktu kosong. Saya itu nonton film yang lagi viral hari ini, Miracle in Cell Number 7. Ini film udah lama sebenarnya tapi didaur ulang, dibikin versi Indonesianya. Ini film bercerita tentang seorang ayah yang punya disabilitas mental, punya cacat mental. Tapi dia punya anak, saudara. Jadi dia hidup cuma berdua dengan anaknya, lah perempuan yang umurnya mungkin kelas 1 atau kelas 3 SD. Nah, karena kecacatan mental, jadi ya dia memelihara anaknya ya seadanya. Kadang dia kambuh, suka mukul-mukul sendiri, ngomongnya juga nggak jelas, ngomongnya juga cadel. Tapi ya itu seorang ayah. Even dia punya cacat mental, dia adalah seorang ayah yang punya anak. Dan mau nggak mau, dia harus memelihara anaknya. Dia kerja dengan istilahnya jualan balon untuk ulang tahun, pakai nitrogen, ditiup, digas. Sampai akhirnya suatu kejadian, dia harus masuk penjara, dia dituduh, dia dipaksa untuk mengaku kejahatan yang dia tidak lakukan. Sampai akhirnya putusan sidang terjadi dan dia harus dihukum mati, saudara. Dia cuma minta satu, dia dipukul sama napi, dipukul sama sipir di penjara, dia cuma minta satu, dia cuma sebut nama anaknya namanya Ika. Dia cuma nyebut Ika, saya mau ketemu sama Ika. Dan ketika saya nonton film itu, seorang bapak yang cacat mental, yang istilahnya tidak sempurna, yang istilahnya tidak normal seperti kita-kita ini. Dia itu punya kasih kepada anaknya. Even ini sebuah film, tapi ini katanya kisah nyata dari Korea. Dia cuma menyebut nama anaknya, mau ketemu. Dia nggak minta dibebasin, dia nggak minta yang lain. Dia dipukul suruh ngaku, ya dia ngaku. Karena dia diancam, kalau kamu nggak ngaku, kalau kamu mau naik banding, saya bunuh putri kamu. Diancam kayak gitu. Akhirnya ketika ada sidang banding, dia karena cintanya sama anaknya, yang tadinya teman-temannya bilang, ayo kamu harus menyatakan kebenaran kalau kamu tuh nggak salah. Tapi karena saking cintanya sama anaknya, dan dia juga diancam, akhirnya dia mengakui kembali, dan akhirnya sidang hukuman mati tetap dia harus jalani. Dalam masa penjara, dia cuma pengen ketemu sama anaknya dan akhirnya diperbolehkan, dan di dalam penjara itu dia sama anaknya main. Dan pada akhirnya at the end, sebelum dia dibawa ke Nusa Kambangan itu, dia cuma bilang sama anaknya gini, Ika, dia bilang, pokoknya lakukan yang baik, maka esok hari orang akan baik sama kamu. Dia cuma ngomong, berbuat baik, maka esok hari ada orang yang akan berbuat baik kepada kamu. Ada statement-statement yang saya ambil dan ini sangat memberkati sekali, dan satunya itu dulu, yang kedua adalah dia bilang gini, kalau Ika, kalau kamu mau ngelakuin sesuatu, kalau kamu belajarlah sampai selesai, sampai finish. Dengan kata lain dalam istilah kita, finish strong. Lakukan dengan sampai selesai dengan baik. Dan di saat dia berpisah, mereka berdua itu saling berteriak dan nangis. Dan terakhir pesan dia ngomong, jangan lupakan
bapak. Anaknya masih kecil, ayahnya cacat mental. Dia cuma bilang, jangan lupakan bapak. Dan dari film yang saya tonton itu, saya banyak belajar bahwa bapak di dunia ini aja itu punya kasih yang besar buat anaknya. Dia cacat mental, dia bukan normal seperti kita. Tetapi dia punya kasih untuk anaknya. Di tengah kecadelan untuk dia ngomong, dia nggak bisa ngomong, susah ngomong, dia masih bisa kasih yang namanya quote yang bagus. Kalau kamu berbuat baik, maka esok hari orang akan berbuat baik kepada kamu. Kalau kamu belajar atau ngelakuin sesuatu, lakukan sampai selesai. Seorang ayah yang mencintai anaknya, dia mewarisi bukan dengan harta, tapi dia mewarisi dengan value, dengan nilai yang diberikan oleh ayahnya. Kita dipelihara oleh Tuhan kita, oleh Bapa kita. Maka percayalah, Tuhan yang akan menyediakan semuanya bagi kita, amin. Yang kedua, Filipi 4 ayat 19 dengan cepat. Filipi 4 ayat 19 berkata seperti ini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi saya katakan ketika kita dipelihara, maka Tuhan akan menyediakan dan memberikannya kepada kita. Amin. Seorang bapak punya warisan, seorang ayah punya warisan. Seperti apa yang Koiri jelaskan waktu ayat 1 lalu tentang legacy. Kita pun akan menerima legacy itu dari Tuhan, dari Allah Bapa kita. Asalkan kita benar-benar disebut anak-anak Tuhan. Sekarang banyak cuma dengan moto saya anak Tuhan, tapi hidupnya nggak seperti anak Tuhan. Saya pelayan Tuhan, tapi hidupnya nggak seperti pelayan Tuhan. Dengan sangat gampang kita ngomong, ya saya pelayanan, ya saya anak Tuhan. Tapi di belakang itu hidupnya, perkataannya bukan seperti anak Tuhan. Itu akan turun saudara, legasi itu akan turun ketika kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang seutuh-utuhnya. Sikap, perbuatan, tindakan semua itu mencerminkan firman Tuhan. Maka itu akan disebut kita adalah anak-anak Tuhan. Legasi itu, warisan itu akan turun kalau kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang sebenar-benarnya. Ya, hati-hati hari-hari ini banyak sekali di depannya ditaruh plek anak Tuhan, plek pelayan Tuhan, tetapi hidupnya tidak seperti apa dalam tulisan yang dia taruh dalam hidupnya. Jadi hal yang kedua saudara, yang pertama kita dipelihara, yang kedua Tuhan akan menyediakan dan memberikan legasinya, warisannya pada kita. Dan yang terakhir saudara, kita buka dari Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Hal yang ketiga saudara, Tuhan mengajarkan tentang mengampuni, tentang kasih. Maka Tuhan adalah Bapa yang mengampuni akan setiap anak-anaknya, asalkan benar-benar bertobat sungguh-sungguh. Saya pernah punya pengalaman dengan teman saya, dia cukup nakal dan dia bilang, oke, saya udah tobat nih. Oh, percaya saya dia tobat, ya kan. Hari ini ngomong dia tobat, malamnya ngelakuin kesalahan lagi. Tobat lagi, tapi ngelakuin dosa lagi. Sampai akhirnya saya bilang, kamu nih ya, saya bilang kamu ini tobat jatuh, tobat jatuh, tobat jatuh. Mau sampai kapan? Saya bilang. Yang namanya tobat ya tobat, yang namanya minta ampun ya minta ampun. Kalau kau minta ampun sungguh-sungguh dan kamu nggak ngelakuin lagi, maka Tuhan pasti akan mengampuni. Sampai akhirnya dia berjuang dan dia akhirnya benar-benar bertobat sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan sampai hari ini hidupnya dipelihara oleh Tuhan.
Ketika kita benar-benar saudara melakukan, kita bisa mengampuni orang terlebih dahulu, maka Bapa yang ada di surga juga akan mengampuni setiap kita. Karena kita nggak diajarkan buat mendendam, benar? Kita nggak diajarkan buat membenci orang, benar? Apakah ada hukum kasih yang berkata bencilah saudaramu, dendamlah sama saudaramu? Nggak ada. Tapi hukumnya berkata kasihilah sesama manusia dan kasihilah musuhmu. Itu yang Bapa ajarkan, yang Tuhan ajarkan di hidup kita. Maka hal mengampuni akan kita terima kalau kita pun melakukan dalam kehidupan setiap kita saudara. Yang pertama, Tuhan pelihara kita, Bapa pelihara kita. Yang kedua, Bapa akan menyediakan dan memberikan legasinya atas kita. Lalu yang ketiga, Bapa akan mengampuni akan setiap kita yang benar-benar hidup bertobat di hadapannya. Sahabat saya, ini adalah 3 hal yang harus kita pelajari dan kita percaya bahwa hati Bapa itu selalu ada buat kita saudara. Bapak-bapak, tadi saya bilang bapak-bapak dunia ini bisa mengampuni anaknya, bisa mengasihi anaknya. Film yang tadi saya tonton juga berlaku seperti itu. Dan saya tahu yang di surga itu bisa ngelakuin lebih dari apa yang kita terima di dunia ini, amin. Jadi hari ini saudara, ayo, ujungnya kita tahu kita akan kembali kepada Bapa. Maka kenali siapa Bapa dalam hidupmu, kenali siapa pusat dalam hidupmu. Saya percaya ketika kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa menaruh hati Bapa dalam hati kita. Saya percaya hidup kita saudara akan mengalami yang namanya firman jadi nyata, amin. Saya percaya pagi hari ini, ayo kita sama-sama belajar, kita sama-sama berjuang untuk kita bisa datang terus kembali kepada Bapa kita, amin. Yesus memberkati kita semua. Saudara, kasih Tuhan tak berkesudahan ya. Seperti matahari tidak pernah tidak terbit, dan setiap sore matahari itu tidak pernah tidak terbenam ya. Tetap matahari terbit dan matahari terbenam. Ini menandakan bahwa kasih Tuhan itu konstan ya, tetap tidak berkesudahan dan selalu stabil. Manusia seringkali kasihnya tidak stabil ya. Tapi ingat bahwa Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus itu punya kasih yang stabil ya. Ingat, dalam masalah apapun yang saat ini kita hadapi, ingat, manusia kasihnya pasti bisa luntur. Berapa banyak rumah tangga yang awal diawali dengan baik, diakhiri dengan daging, karena banyak masalah yang dihadapi. Tapi apapun yang kita hadapi, kasih Tuhan tak pernah berkesudahan. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah, yang selalu stabil, tetap mengampuni sekalipun kami selalu menyakitkan hati-Mu. Tetap memeliharakan kami seperti Engkau memeliharakan burung di udara. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua dan semuanya. Pengorbanan-Mu tidak akan pernah dapat dibandingkan dengan apapun juga. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap minta kepadamu Tuhan. Biarlah kami selalu mengerti, menyadari betapa luar biasanya penyertaan-Mu atas hidup kami. Oleh karena itu buat kami dapat mempertahankan akan apa yang Engkau sudah berikan buat kami. Dimanapun kami berada Tuhan, apapun yang saat ini kami hadapi,
Mungkin kami saat ini menghadapi pergumulan yang amat berat tentang sakit penyakit. Mungkin kami saat ini sedang menghadapi Tuhan masalah perekonomian yang sangat berat. Jikalau saat ini sedang menghadapi masalah utang piutang yang sangat menekan, rasanya sudah tidak ada jalan keluar. Ingat, kasih Tuhan tak pernah berkesudahan. Biarlah kita lari kepada Tuhan. Tuhan pasti akan buka jalan. Minta kepada Tuhan jalan keluar. Minta kepada Tuhan kesembuhan. Minta kepada Tuhan kebahagiaan. Karena semuanya itu Tuhan yang punya. Tuhan sanggup memberikan kepada saudara apa yang saudara perlukan. Terima kasih untuk semua Bapak. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mau berdoa juga saat ini. Buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan, dalam menghadapi kemelut yang ada. Kami tahu Tuhan, kemelut yang ada saat ini sedemikian rupa Tuhan sehingga mengakibatkan ingin mengacaukan akan bangsa kami. Supaya bangsa kami ini menjadi goyah. Apalagi menjelang daripada pemilu. Banyak yang kami dengar. Oleh karena itu saat ini kami mohon, biarlah Engkau yang akan memberikan damai dan pengertian yang benar Tuhan. Sehingga pada saat kami mendengar, pada saat kami melihat, pada saat kami mendapatkan banyak berita Tuhan, buat kami sebagai bangsa Indonesia dapat memilah-milah mana yang Engkau beritahukan kepada kami yang benar dan mana yang tidak. Buat bangsa kami tidak terhanyut dengan segala isu. Buat bangsa kami tidak terpengaruh dengan semua berita-berita yang simpang siur, yang mengakibatkan hidup kami menjadi pusing juga. Buat bangsa Indonesia tidak ikut-ikutan Tuhan, melainkan benar-benar bangsa kami mempunyai hikmat yang daripada-Mu, pengetahuan yang benar Tuhan. Kami minta pimpinan yang daripada-Mu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami berdoa untuk para pejabat. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami. Kami berdoa untuk semua staf dan para pejabat yang Engkau berikan wewenang untuk mengatur keadaan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Beri pimpinan buat mereka. Beri hikmat Tuhan. Beri kepandaian Tuhan. Untuk dapat mengatur bangsa ini dengan baik. Kami juga minta damai sejahtera-Mu. Dengan segala keputusan-keputusan daripada pemerintah. Biar semua rakyat boleh menangkap dengan benar. Dan tidak terpengaruh dengan segala sesuatu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa untuk tugas daripada camat, lurah, wali kota, bupati. Untuk dapat mempergunakan anggaran belanjanya seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semuanya. Saat ini siapkan hati kami untuk sebentar sore. Kami akan berpesta Tuhan. Pesta rohani. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Samson Dabas. Kami berdoa untuk Yoha. Kau satukan kedua orang ini untuk saling menerjemahkan dan dapat mengartikan dengan benar. Kami berdoa sebentar sore Tuhan, biar Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Kau pakai akan
Pendeta Samson Dabas ini untuk menerangkan semua yang terbaik buat kami, untuk memberikan pencerahan masa depan kami. Terima kasih untuk semua. Kami mau menyerahkan sore nanti ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biar pengurapan ini turun atas hidup kami, turun atas mata kami, turun atas telinga kami, turun atas bibir, mulut kami dan hati kami ya Tuhan. Biar dipenuhi dengan pengurapan yang daripada-Mu hidup kami. Dan Kau lepaskan semua yang tidak baik yang ada dalam hidup kami. Engkau hancurkan Tuhan. Engkau memberkati tangan kami, supaya tangan kami dapat melakukan semua pekerjaan kami dengan baik pada hari ini. Biarlah kaki kami juga dipimpin untuk berjalan dalam jalan yang berasal daripada-Mu. Bapa, kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau adalah Bapa yang mengerti keadaan kami. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya ingatkan sebentar sore ini hamba Tuhan ini sangat peka sekali. Ya, dia sering mendapatkan vision dari Tuhan, sering kali mendapatkan perkara-perkara pewahyuan yang sangat dalam sekali, sangat bagus hamba Tuhan ini. Saya kemarin mendengarkan khotbahnya dia waktu di Jakarta dan sangat bagus. Jangan lewatkan sore nanti, ya. Buat saudara-saudara yang mau streaming, jangan lewatkan jam 6 kita ketemu di udara. Tuhan Yesus memberkati semuanya.